Berarti tahunnya 19, berarti 1800-an gitu ya. Mundur dia ya. Ya, abad 19. Tahunnya 1800-an. Abad 21 tahunnya 2000 sekian, 2010, 2017 misalnya ya. Kita teruskan. Bu hapus dulu yang ini karena nanti nggak ada space untuk menulisnya. Abad at the end of the 18th century, abad ke-18. This revolution, predikatnya adalah has its roots in the inventions of the first electronic computers in the 1940s. Jadi revolusi ini sebenarnya adalah akar dari penemuan komputer elektronik pertama tahun 1940-an. Tadi ingat ya, akhir abad 18, tahun 40-an, berarti abadnya 15. Abadnya 20 ya. Kalau tahunnya 19, abadnya 20. Continued with the development of information technology during following decades. Ada dekade ya. Satu dekade 10 tahun ya. Jadi kalau decades, bisa jadi kalau misalnya 3 decades, 30 tahun. And exploded, dan meledaklah teknologi informasi tadi. Ya, pada awal tahun 1990. In the 1960s and 1970s, the computer's technology, predikatnya adalah was mainly utilized. Pasif ya nak ya, terutama dimanfaatkan, terutama digunakan. Nah, ini pasif ya. Okay. Can be easily recognized, tadi pasif predikatnya. Ini juga was mainly utilized, terutama digunakan dalam proses data bisnis dan aplikasi ilmiah of a mostly number crunching nature. As a result, sebagai akibatnya, the use of this technology was limited. Ini predikatnya, terbatas. Ya, sebagai akibatnya, dikarenakan teknologi komputer itu terutama digunakan untuk memproses data dan aplikasi ilmiah, maka penggunaan teknologi informasi yang dipaparkan di atas itu terbatas. Hanya kepada orang yang good command. Jadi dia yang memahaminya bagus terkait sistem dan bahasa program komputer, bahasa memprogram komputer. Nah, ya. Ingat ya tadi ada abad 18, tahun 1940, 1950, 1960. Nah, saya pertegas lagi di sini. Tahun-tahun ya naknya banyaknya nih. Ada decades. Nah, jadi agak dominan dia memunculkan tahun-tahun. Ya. At the end of the 18th century, 1940s, 1960s, 1970s, ya, oke, 1990s dan seterusnya. Ya, kita ingat saja dulu. Nah, itu masih dia bunyi-bunyi itu dia tuh ya. Oke, teruskan saja dulu. Masih di paragraf 1. Masih di paragraf 1 ya. Ya. With the inventions of microprocessors, new idea of distributed informations established itself and computers became. Nah, predikatnya ada pada kata became. Kata kerja bentuk kedua ya. Ya, ini kata kerja bentuk kedua. Di sini predikatnya tersedia untuk kebutuhan individu atau personal. Jadi adanya microprocessors, itu ide baru katanya. Ya, informasi yang didistribusikan menjadi tersedia dalam kebutuhan personal seseorang. The contemporary development of networking both on a local and a wide area, LAN atau WAN, merge computer, menggabungkan komputer dan teknologi informasi dengan telekomunikasi. In 1980s, the matching of the two technologies. Dua teknologi apa tadi? Dua teknologinya LAN dan WAN tersebut, ya. Oke. Menggabungkan antara komputer dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Matching of the two technologies led to, ya, menggiring kepada ini ya predikatnya. The information communications technology with a strong focus on the management and disseminations of information but by both providers and users. Ya,
both dengan N-nya. Providers itu contohnya Telkomsel, Excelcomindo, dan seterusnya. Users kita sebagai pemakai. Ya. Oke. Kemudian, paragraf yang kedua. Ya. Paragraf yang kedua. Oke. Ya. The most noticeable explosions in information and communication technology was. Berarti predikatnya adalah was. Jauh ya, di sini predikatnya. Jadi subjeknya the most noticeable explosions in the information and communications technology revolution. Itu subjeknya. Predikatnya was. Ya. Jadi was di sini kita membatasi antara subjek dengan predikat. Kalimat panjang tersebut. Ledakan yang paling sangat terlihat dalam revolusi TIK itu adalah the creations of the World Wide Web. Pembuatan www pada URL ya. And its potentials in the early 1990s. Kembali muncul tahunnya. Jadi kalau 1990 tahunnya 1990 berarti abadnya 20. During the past 2 decades, selama 2 dekade terakhir, ya, 1 dekade adalah 10 tahun. Teknologi www sudah menjadi, nah ini have become, the driving force in allowing people worldwide to communicate and exchange information in ways that have created a totally new dimensions for mankind. At such a point that global villages, jadi semua tempat wilayah sekarang sudah didatangi oleh teknologi www tadi. Ya. Are the words today better describing our planet. Jadi boomingnya www itu. www atau www. In recent years, dalam tahun-tahun belakang ini, through the use of web-enabled technologies, organizations of all types and size around the world, predikatnya have managed. Ada have berarti di bentuk ketiga, aktif ya. Have managed to utilize these technologies to conduct, untuk melaksanakan both information processing and disseminations with their prospective customers. Ya, customers pelanggan, suppliers, students, and governments. Oh, manfaat dari teknologi di atas. Bermanfaat sekali untuk ya customers, pelanggan, suppliers, students, governments. These technologies now allowing readily available information for everyone regardless of their geographic location. Regardless ini dengan tidak memandang lokasi geografi di mana orang itu tinggal. Jadi teknologi www mendatangi dia yang diam di pesisir pantai, dia diam di puncak gunung misalnya ya. Jadi tidak masalah. Jadi regardless, tidak melihat lokasi geografi di mana orang itu tinggal. Bring the true meaning of the information's age to its full realizations and prepare. Nah ini ada N paralel ya. Mana kata kerjanya yang diparalelkannya? Di sini bring. Bring kata kerja dasar dan prepare ini kata kerja dasar. Jadi dia paralel ya. A new era for mankind, the knowledge society. Ya, the knowledge society. Iya, ini terusannya. Ya, oke. Coba saya memunculkan soal yang nomor 1 karena berkaitan dengan paragraf kedua. Saya munculkan langsung dulu ya, sebelum karena nanti biar nggak pindah-pindah. Ini nomor 1. Saya letakkan di sini saja, karena dia nggak ngaruh. Nah, saya letakkan di sini ya, nak ya. Nah, yang kita bahas di slide ini adalah paragraf kedua ini ya. Ini adalah paragraf kedua. Pertanyaan nomor 1 dulu ya, biar gampang nanti ya meng-capture-nya. It can be inferred from paragraph 2 that yang tadi kita bahas. Pada predikatnya adalah kalimat pasif. Dapat disimpulkan. Pasif ya. Ya. Can be bentuk ketiga. Dapat disimpulkan dari paragraf kedua bahwa
Kalau ada date, di kanan date ini munculkan lagi subjek dan predikat. Oke, kita cari predikatnya. A, occurred, terjadi predikatnya. B, is. C, are network, dihubungkan, dikaitkan. C, is process, diproses dan didistribusikan secara meluas. Itu predikatnya, spidol merah. Yang E, predikatnya adalah was created. Spidol yang berwarna merah adalah bagian predikat. Ini mudah sekali. Terjadi pembalikannya itu sangat kelihatan. Nggak ada 1 detik, nggak ada 2 detik ya kita menjawabnya. Lihat. Tadi batas predikatnya di sini, was ya. Nah, ledakan yang paling sangat terlihat dari revolusi teknologi informasi komunikasi adalah the creations ya, terusan kalimatnya atau komplementnya, pembuatan World Wide Web dan potensial World Wide Web itu di awal tahun 1990. Di sini ada creations. Ini kata kerja, creations kata benda. Maka bisa dirubah menjadi kata kerja. Elang dong. Tinggal dibalik sama dia. Sama kan? Pembuatan World Wide Web. Berarti World Wide Web diciptakan. Sama ya. Nah, jadi yang betul adalah elang. Jadi bisa begitu nanti. Dia terbalik-balik. Jadi ambil saja kata kerjanya. Yang mulanya kata benda ya nak ya, menjadi kata kerja gitu. Nah, ini dia menjadi kata kerja bentuk ketiga. Pasif ya. Dia menjadi di sini. World Wide Web dibuat gitu kan. Was created, diciptakan untuk menjawab permintaan terkait informasi dan komunikasi yang dibahas di atas. Nah, itu invert-nya, concluded-nya dari paragraf kedua. Nah, ke bawahnya ya tinggal dia supporting sentence saja, kalimat pendukung saja. Jadi maksud saya dia sebenarnya sudah kelihatan, hanya terjadi di balik-balik saja. Ya, terbalik dia. Ada creations di sini, pembuatan World Wide Web. Boleh kan? World Wide Web itu dibuat atau diciptakan. Gitu ya caranya. Sangat mudah. Nggak ada 2 detik tadi ya, kelihatan kok dia. Ya, makanya kita memenggal-menggal mana subjek predikat itu harus kuat dikit. Nah, harus kuat sedikit memang. Karena kuncinya bermuaranya nanti ke situ. Ya, untuk nomor 1 sengaja sudah Ibu ambil. Kemudian tadi yang kita bahas, biar masih ingat karena ini termasuk agak panjang teksnya, pada paragraf 1 ya, saya ambil tadi yang sudah kita bahas, yang ini. Nah, saya pindahkan ke sini. Nah, soalnya itu soal nomor ya, soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Iya, ini ya. Oke. Saya geser. E-nya saya ambil lagi, nggak apa-apa. E-nya diambil lagi. Ya. Tarik ya. E-nya saya letakkan di sini. Nggak apa-apa nih, di sini cukup. Nah, ya. Karena saya mau menerangkan ini nih. Nah, di sini aja lah E-nya. Oke. Which of the following is true according to the text? Kita berusaha menemukan ya, menemukan predikatnya. Predikat A was only employed. Hanya dipergunakan. Predikat B are primarily used. Terutama digunakan. Predikat C is connected. Dihubungkan. Pasif ya nak ya. Predikat C is connected. Dihubungkan. Pasif. Predikat D determined. Menentukan. Predikat E should always be. Nah, oke. Nyambung dengan yang tadi saya capture di slide yang ini. In 1960s and 1970s, teknologi komputer was mainly utilized
terutama digunakan dalam memproses data bisnis dan aplikasi ilmiah, bla 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 bla. Sebagai akibatnya, the use of teknologi itu sangat terbatas. Oh, ketutup ini ya. Oke. Tadi yang E itu ya, should always be aware ya on the future. Oke. Ini saya buang dulu, ini ketutup ya. Iya, saya ambil lagi. Yang tadi ya. Pada paragraf 1. Nah, di sini kelihatan yang true-nya ini gitu. Nah, ini. In the 1960s and 1970s, computer technology was mainly utilized, ya, terutama digunakan dalam memproses data bisnis dan aplikasi ilmiah of a mostly number crunching nature. Ya, terkait memproses data-data ilmiah gitu aja lah ya, supaya dia tampilnya seperti alami gitu. As a result, sebagai akibatnya, the use of this technology terbatas kepada orang-orang yang memahami dengan baik sistem maupun bahasa memprogram komputer. Bahasa, sistem, dan memprogram komputer. Berarti yang A dong. Ya, sama kan? Mirip ya dengan yang ada di sini. Yang true-nya. Nah, ya, komputer hanya digunakan oleh orang-orang yang memahami bahasa, sistem, dan memprogram komputer di awal-awal perkembangan komputer itu. Berarti dia sadurannya ngambil dari sini. 3A. Ya, yang lainnya salah semua. Yang diminta yang true. Computers are primarily used for individuals. Kan tidak hanya individu saja, kelompok juga pakai komputer. In global villages, every individual. Nah, tidak every individual ya. Kan tadi villages saja, global villages. Dan seterusnya. Jadi yang betul adalah yang A. Mengutip dari yang saya ambil dari atas. Ya. Berikutnya, tadi kita sudah membahas paragraf kedua. Oke. Mumpung belum lupa. Oke. Saya ambil lagi paragraf yang ketiga. Sedikit ini. In recent years, tahun-tahun belakangan ini, the science of understanding the nature of information processing and management combined with computer and telecommunications technologies to process. Berarti predikatnya adalah combined, menggabungkan ya. With computer and telecommunication technologies to process, disseminate and manage informations. Oh, maaf. Predikatnya adalah di bawah. Ini termasuk pasif participle. Predikatnya ada jauh di bawah nih. Nih, has become. Ini ya, ini bentuk ketiga. Ya, ini. Has become. Known as information and communication science and technology. It has, ini predikatnya. Many resources and components and originated many new disciplines. But what is more, it intervenes, ini predikatnya, in changing mankind's habits and lifestyles. Kalau dia ada kata depan, in, on, it, up, dan seterusnya, diikuti gerund ya. Nah, ini adalah proses terjadinya gerund. Gerund itu adalah verb ing sebagai kata benda. In changing, in learning, in studying, in completing, dan seterusnya. Ya. Jadi kalimat ini berarti teknologi informasi komunikasi itu mempunyai sumber dan komponen yang asli dari banyak disiplin baru. But what is more, apa yang lebih penting dari revolusi TIK di atas? It intervenes, ya, bisa memasuki ya kebiasaan dan gaya hidup seseorang. Dipengaruhi oleh teknologi. Sangat betul sekali. Orang berolahraga. Ya. Nah, sekarang harus pergi ke pusat kebugaran misalnya. Nah, itu kan lifestyle-nya sudah berubah. Habits, kebiasaannya sudah berubah. Ya. Ingin minum kopi harus pergi ke kafe. Nah, itu kan mankind's habits-nya itu sudah berubah begitu. Itu maksudnya ya. Dari kalimat itu. Maka nomor 1 tadi sudah ya. Ya. Nomor 1 tadi jawabannya adalah dibalik ya. World Wide Web was created to answer the information and communications demand. Sekarang pertanyaan nomor 2. Nah,
Ini juga sangat mudah. Nomor 2 berkaitan dengan nomor 4. Nomor 2 berkaitan dengan nomor 4. The order organizes. Ini predikatnya. Ini subjeknya. Karena ordernya 1, kita pakai S di sini. S. Kalau dia di ordersnya banyak, ya S-nya dibuang. The idea in the text by. By ini adalah kata depan. Dia adalah kata depan atau prepositions. Maka di kanan by ini harus pakai gerund, harus pakai ing. Maka di sini kok ing semua gitu. Ya kan? Contrasting, showing, explaining, emphasizing menekankan, presenting menyajikan, contrasting mengkontraskan, showing menunjukkan, explaining menjelaskan, emphasizing menekankan, presenting menyajikan. Ini kenapa kok ing semua gitu? Kita harus tahu itu ya, minimal sedikit-sedikit lah. Gara-gara by di sini. Dia kata depan. Ya? Nah. Oke, sekarang kita teruskan, Nak. Maka dari awal tadi sudah banyak muncul tahun-tahunnya. Di akhir abad 18, tahun 1900, 1600, 1700, decade, semua tahun yang banyak yang disebut dia tadi. Bahkan di paragraf terakhir, paragraf ketiga, ada recent years. Tahun-tahun belakangan ini, banyak tahun yang dia highlighted, banyak tahun yang dia soroti. Berarti, ya elang dong untuk nomor 2. Menyajikan perkembangan teknologi. Karena banyak tahun yang muncul, chronologically-nya pas gitu. Tepat. Ya, abad ke-18 tadi, at the end of the 18th century. Ya, kemudian tahun 1600, tahun 1700 tadi ada, 1900 ada, dan seterusnya. Berarti chronologically-nya ingin ditonjolkan dia dengan menuliskan tahun-tahun. Ingin terstruktur dia berurutan gitu ya. Caranya seperti itu. Cari saja kata chronologically, secara kronologis. Ya. Soal nomor 3. Tadi sudah ya. The computer was only employed. Tinggal copas saja. Soal nomor 4 berkaitan dengan tadi soal nomor 2. The purpose of the text is to. Maka subjek kalimat soal ini adalah karena is-nya ini sebagai predikat. Maka subjeknya adalah the purpose of the text. Adalah untuk. Kalau ada to, maka di kanannya kata kerjanya polos ya, Nak ya, kata kerja dasar. Di sini propose, mengusulkan, describe, mendeskripsikan, present, menyajikan, provide, memberikan, explain, menerangkan. Semuanya kata kerjanya polos di situ ya. Maka berkaitan dengan nomor 4, sangat mudah. Jadi antar kalimat soal juga dia berkorelasi. Jawabannya yang B ya. Mendeskripsikan a brief history. Chronologically itu kan brief history tadi. Pada nomor 2 yang jawabannya chronologically. Chronologically. A brief history itu kan chronologically itu sendiri. Sebuah sejarah singkat. A brief itu short. Nyambung dia dengan nomor 2 tadi. Jadi antar soal juga dia berkorelasi, berhubungan dia. Ya, dapat kita. Oh iya ya, mendeskripsikan sejarah singkat, teknologi, informasi dan komunikasi. Bukan mengusulkan sebuah istilah baru, global village, bukan menyajikan penyebab-penyebab revolusi komunikasi, bukan memberikan contoh-contoh secara luar biasa penggunaan World Wide Web, bukan menerangkan pembuatan microprosesor, bukan. Ya, nomor 4 Bandung, sangat mudah, kelihatan kok jawabannya. Bisa ketebak jawabannya, nggak usah mikir, oh iya ya, tadi banyak tahun, abad dia menyebutkan, kemudian dekade dia menyebutkan, nah itu pasti akan mengarah kepada sejarah perkembangan. Which of the following is closest in meaning to the word merge in paragraph 1? Ya.
Jelas di sini is-nya adalah predikatnya. Paling dekat makna terhadap kata merged. Nah, tahun 1998 adanya krisis ekonomi, ada beberapa bank, 10 bank itu dia tidak kuat dana untuk bisa tetap bertahan. Makanya 10 bank itu dia bergabung supaya tetap survive. Maka merger adalah combined, ya, bergabung, merger. Tidak bisa sendiri-sendiri lagi sekarang perbankannya, harus bergabung 10 bank menjadi satu bank yang kuat supaya dia tetap survive. Maka combined, bergabung, help, membantu, provided, memberikan, serve, menyajikan, connected, menghubungkan. Jadi betul adalah alpha. Gitu. Enak ya? Iya, kita beralih ke teks yang kedua. Ya, mohon maaf lagi sebelumnya, ini luar biasa ketok-ketok di depannya. Ya. Nah, question 6 to 10 are based on this reading text. Ya, kembali kita menganalisis mana predikat, mana subjek. Kalau objek nggak usah deh, terlalu kejauhan itu nggak usah deh. Yang penting subjek predikat aja. Kalau sudah bisa menentukan, wah yakin deh saya. Jadi apa yang sudah disampaikan kena gitu, pas ya dalam analyze the options juga, terutama ada 5 opsi itu nanti bisa menganalisisnya gitu ya. Ya. Seperti the modern period of ini. Mana predikatnya gitu kan? Ini kan. Ya, can be divided into. Aktif atau pasif? Pasif. Ya, dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Can be bentuk ketiga. Berarti subjeknya adalah the modern period of civil rights reform in the US. Itu subjeknya. Panjang subjeknya ya. Jadi bukan maaf. Jadi bukan the modern period saja, tetapi periode modern, reformasi hak sipil di negara Amerika Serikat. Baru predikatnya muncul pada can be divided into. Dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Ya, setiap awalnya adanya isolasi, ada protes skala kecil, dan akhirnya ya resulting berdampak kepada emergensi yang baru. More militant movement, gerakan yang lebih militan, keras ya. Leaders and organizations, pemimpin-pemimpin yang berani dan organisasi-organisasi yang bermunculan. Berikutnya, the Brown decisions, ini semacam keputusan ya. Mendemonstrasikan bahwa predikatnya demonstrated that the litigation strategy, litigation ini bisa berarti strategi dalam hukum ya, strategi hukum of the National Associations for the Investment of Colored People. Oh, jadi ada perkumpulan orang-orang yang ya jangan sampai ada membedakan ras gitu ya. SARA itu jangan sampai ada, harus dihilangkan. Could undermine the legal foundations of certain segregationist practices. Jadi praktek pengasingan, segregationist, orangnya ya mengasingkan diri. The legal foundation sudah tahu ya. Jadi termasuk NAACP ini adalah lembaga legal dia. Tapi the strategy work only. Nah, tetapi strategi tersebut bekerja hanya when only blacks, orang negro, acting individually or in small groups, assume the risk associated with crossing racial barriers. Ya, nanti ya resikonya berkaitan dengan ya adanya ras, racial barriers, tantangan dalam ras atau SARA tadi itu. Ya, kita teruskan kepada masih di paragraf 1. Ya, waktu membuat PDF-nya. Nah, paragraf 1 sedikit lagi dan paragraf yang kedua. Nah, ini ya. Oke. Thus, oleh karena itu, even after the Supreme Court declared that the public school segregation, jadi adanya pemisahan sekolah umum, ini sekolah untuk orang negro,
ini sekolah untuk orang kulit putih. Nah, itu dianggap predikatnya was tidak legal, tidak konstitusional, tidak sesuai dengan undang-undang. Para aktivis kulit hitam dari negro was necessary to compel, memaksa, compel ini force, the federal government, pemerintah federal, untuk melaksanakan the decision and extend its principle to all areas of the public life, rather than simply in schools. Ya, tidak hanya di sekolah-sekolah, katanya, semuanya berlaku. Jadi dalam pemerintahan juga, jangan kulit putih saja yang bekerja di dunia pemerintahan, tapi orang negro juga, keinginan mereka. During the 1950s and 1960s, oleh karena itu, NAACP yang tadi mensponsori legal suits and legislative lobbying yang ditambahkan by an increasingly massive and militant social movement. Gerakan sosial militan yang luar biasa. Seeking a broad range of social changes. Jadi mencari adanya perubahan sosial. Kita bergeser ya nak ya ke paragraf yang kedua. Apa yang terjadi setelah mereka meminta jangan dibedakan dong antara kulit hitam negro tadi dengan kulit putih ras tadi. Akhirnya ada pemboikotan bis di wilayah Montgomery itu. Boycott bis. And the Southern Christians Leadership Conference. Nah, pada saat ada konferensi di wilayah bagian selatan negara bagian tersebut, the initial phase of the Black protest activity in the post-Brown period begin on December 1, 1955. Yang terjadi Rosa Parks di wilayah Alabama. Dia menolak, refused, ini predikatnya, memberikan tempat duduk dia to a while bus rider. White ini ya, ini bukan while, white. Memberikan tempat duduknya kepada white bus rider. Ya. Jadi Rosa ini orang kulit hitam dong ya. Memberikan tempat duduknya kepada penumpang berkulit putih. Thereby defying a certain custom that required blacks to give seats to different buses to whites. Jadi dia menolak memberikan tempat duduknya si Rosa berkulit hitam ini ya kepada yang berkulit putih. Akhirnya si Rosa itu dipenjara. Ini was jailed. Ketika Rosa itu dipenjara, a black, munculkan lagi, a black resident, nah, munculkan lagi ya. Ini ya. Iya ini. Nah. Ya, ini. Demonstrating the unity of determinism of black residents. Nah, berlangsung setahun ya dari sini, then a year. Lebih dari setahun, then a year. Jadi ada protes. Demonstrating the unity and determinism of black residents and inspiring, menginspirasi orang kulit negro, hitam. Berikutnya, Martin Luther King Jr. who emerged. Nah, muncullah tokoh Martin Luther King Jr. yang muncul ketika gerakan boycott itu. Dia sebagai leadernya. Possess unique conciliatory. Jadi adanya proses perdamaian yang unik. And oratory skills. Martin Luther King Jr. ini mempunyai kemampuan berpidatonya yang luar biasa. Meledak-ledak dia kalau dia berpidato. Itu maksud oratorical skills. He understood. Ini adalah kata kerja bentuk kedua. The larger significance of the boycott and quickly realized, dan cepat dia menyadari that the non-violent tactics, jadi taktik tanpa kekerasan yang digunakan oleh seorang nasionalis negara India, Mahatma Gandhi, dapat digunakan oleh kelompok kulit hitam di wilayah selatan. I had come to see early, jadi meniru Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi terkenal dengan non-violent tactics-nya. Ya, dia berdamai, ya tidak ada kekerasan gitu. I had come to see early that the Christian doctrine of love operating through the Gandhian method of non-violence, tanpa kekerasan, non-violence, was one of the most potent weapons available to the Negro in the struggle for freedom. He explained, meskipun although Parks and Kings were members of the NAACP, the Montgomery movement led to the creation in 1957 of a new regional organizations. The clergy-led Southern, oh ini hanya sebagai ini saja ya. Ada lagi semacam kegiatan-kegiatan pada
orang kulit negro tersebut, bagaimana untuk bisa memperjuangkan, membuat haknya sama antara kulit hitam dengan kulit putih. Oke, kita teruskan. Satu paragraf lagi. Ya, ini terjadinya bukan di negara kita, berarti teksnya sejarah ya. Ini teksnya tentang sejarah kan? Ya, oke. Teksnya tentang sejarah. Ya, Martin Luther King Jr. remained, ya, predikatnya remain ya, remained. Ini kata kerja bentuk kedua. The major spokesperson for Black aspirations. Dia menjadi juru bicara utama untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari kulit hitam. But as in Montgomery, little known individuals initiated most subsequent Black movement. Nanti ditanyakan yang bold dan cetak miring. On February 1, 1960, four freshmen, ada 4 orang ya, at the North Carolina Agricultural and Technological College memulai dia, begin a wave of student sit-ins to mengakhiri ya pengasingan tadi di wilayah selatannya, Montgomery tadi ya. This protest menyebar dengan cepat ke arah selatan and led to the founding. In April 1960, in April 1960, the Student Nonviolent Coordinating Committee, this student-led group, even more aggressive in its use of nonviolent direct action tactics, tetap juga menggunakan taktik tanpa kekerasan. Straight the development of autonomous local movements in contrast. Strategy of using local campaigns to achieve national civil rights reforms. Jadi ujung-ujungnya memang untuk supaya mereka mendapatkan hak yang sama antara warga kulit hitam atau negro tadi dengan kulit putih. Terjadi di negara US ya, tidak ada jadi untuk menghilangkan SARA itu jangan sampai ada ya. Sampai sekarang juga di semua negara bagaimana jangan sampai ada SARA ini. What is the text primarily concerned with? Soal nomor 6. Di sini ada is, terutama, primarily, mainly. Ini concerned. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. What is the text primarily concerned with? Terutama teks ini pada fokusnya kepada apa? Ya. Nah, apakah fase-fase yang berbeda dalam gerakan hak sipil di Amerika? Martin Luther King Jr. Gerakan Martin Luther King Jr. di Amerika. Apakah perubahan sosial di Amerika pada abad ke-20? Apakah figur-figur yang tidak terkenal, prominent ini terkenal, figur-figur yang tidak terkenal di gerakan hak sipil Amerika Serikat, apakah peristiwa-peristiwa sejarah in civil rights movement in America? Berarti yang betul yang elang. Landmarks ini adalah peristiwa sejarah, ya, historical events. Nah, ini historical events. Jadi ada kejadian-kejadian akhirnya menuntut mereka melakukan boykot dan seterusnya. Itu lebih condong kepada landmarks in civil rights movement in America. Ya, 6 elang. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Ya. It is implied in the text that Martin Luther King Jr. Ya. Kalau sudah predikatnya is implied, ini bentuk ketiga, diimplisitkan dari dalam teks bahwa, nah, berarti Martin Luther King Jr. ini sebagai subjek. Yang berikutnya titik-titik di sini adalah sebagai predikat. Nah, berarti predikatnya adalah was, predikatnya adalah started, predikatnya adalah was, led, dan was, itu predikatnya. Nah, disimpulkan tentang Martin Luther King Jr. itu bagaimana dia? Kesimpulan kita. Maka yang elangnya. Ya, dia itu seorang public speaker, juru bicara yang sangat berpengaruh dia. Orator, jadi kemampuan berpidatonya bagus tadi disebutkan ya. Nah, he has good oratorical skills ya, tadi disebutkan. Nah, jadi dia itu mudah diterima oleh banyak orang. Jadi influential ini berpengaruh, seorang public speaker, juru bicara yang sangat berpengaruh ya. Jadi kalau berpidato itu benar-benar menyemangati, semangat gitu ya. Ya. Nomor 8.
Which of the following is not mentioned about Montgomery bus boycott? Mana dari ABCDE di sini yang tidak disebutkan terkait pemboikotan bis di wilayah Montgomery? Ini bentuk ketiga. Ya. Nah, yang tidak disebutkannya. Ya, yang A. Oke, sekarang kita berusaha menemukan predikatnya. Lasted, berlangsung, was, supported, kemudian marked, kemudian inspired. Maka nomor 8, cacing ya, yang tidak ya. Some white people supported this boycott. Tidak menyebutkan ya. Boycott berlangsung for a year, ya tadi ada ya. It was protest against the incarcerations, ya. Incarceration ini memenjarakan Rosa Parks. Incarcerations, ya, melawan protes pemenjaraan wanita kulit hitam tadi, betul ya. It mark menandai periode awal protes orang kulit hitam, betul ya. Itu brown period tadi. Menginspirasi protes-protes yang lain, betul. Jadi yang salah adalah yang cacing. Tidak disebutkan some white people supported. Nomor 9 dan 10. Ya, nomor 10 sekalian. Ya. What does the word he in paragraph 3 refer to? Berarti lihatnya mundur ya. Coba kita ambil dulu paragraf ketiga. 1, 2, 3. Oh, yang ini nih. Nih. Sebentar. Nah, yang ini ya. Boleh di sini nanti munculkan lagi. I had come to see early that Christian doctrine of love operating through the Gandhian method of non-violence was one of the most potent weapons, tanpa kekerasannya, available to the Negro in his struggle for freedom. He explained it. Berarti he-nya adalah ya Martin Luther King ya, masih yang atasnya ya, bukan Mahatma Gandhi kan? Ya, Martin Luther King Jr. Oke, nomor 10. Pertanyaan nomor 10. Ya. The word subsequent in paragraph 4 is closest in meaning to, ya. Berarti predikatnya adalah is. Subjeknya adalah the kata subsequent in paragraph 4. Nah, ini adalah subjeknya yang merah. Makna yang paling dekatnya nomor 10 itu dengan kata delta ya, yang berikutnya ya. Ya. Kalau preceding sebelumnya, coinciding meyakinkan, concur ya, menjajah juga bisa ya di sini. Coming yang akan datang. Jadi subsequent itu yang berikutnya, following. Berikutnya 11 sampai 15. Oke. After reports of increasing suicide cases surfaced, setelah meningkatnya laporan kasus bunuh diri ke permukaan, after reports of increasing suicide cases surfaced, setelah meningkatnya laporan kasus bunuh diri meningkat ke permukaan, Partha Chatterjee, Menteri Pendidikan Bengal Barat, oh di mana nih Bengal? India ya. Maka predikat kalimat ini adalah has directed, has yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti dia aktif ya. Oke. Telah menginstruksikan, menyuruh all schools, semua sekolah di West Bengal itu to ensure that, meyakinkan bahwa the students jangan membawa, do not carry mobile phones in classes, ke dalam kelas. They were observed, diobservasi ya. Apa yang diobservasi? Laporan di atas, benar nggak? Diobservasi that several school children in the state were falling victim. Jadi beberapa anak-anak sekolah itu di wilayah Bengal Barat itu menjadi korban kepada Deadly Blue Whale Challenge. Oh, Deadly Blue Whale Challenge.
Tantangan paus biru yang mematikan. Itu online game. An online game which gives you 50 tasks to complete. Online game. Ya, tapi akhirnya membuat anak jadi bunuh diri. Ngeri juga ya. In order to win the game, untuk memenangkan game itu, the last task is suicide. Oh, perintahnya bunuh diri. Has to be committed. Harus dijalankan. Oke. Jadi jangan bawa handphone. Mengurangi, ada kejadian mungkin. Seperti ya, coba kita lihat. Di Bengal Barat India ini ya, Bengal ini. Paragraf kedua. Ya. Kita lihat paragraf yang kedua ya, anak-anak SSC 3082 ya. Oke. As per News 18 report, Parta tadi atau Keterje tadi, Menteri Pendidikan tadi ini predikatnya. Kita kerja bentuk kedua. Meminta school authorities ya, yang bertanggung jawab di sekolah to strictly follow, untuk mengikuti instruksi ini dengan ketat, and stress, menekankan that parents should also be informed. Orang tua juga seharusnya diinformasikan. Pasif ya, ada should. Nah ini artinya seharusnya, suggestions ya, seharusnya diinformasikan, to keep a close watch on the children to prevent any mishap. Jadi ya dekat kepada anak-anaknya untuk mencegah bahaya dari online game tersebut. In an event, Public Library Day, organized by Department of Mass Education and Library Sciences, he said there are allegations of a number of students getting victimized. Jadi sejumlah siswa dikorbankan oleh game tersebut. It is, predikatnya is ya. A matter of concern for us. School and the authorities should be, seharusnya waspada. Seharusnya waspada. The blue whale game should be stopped. Pasif ya nak ya. Seharusnya dihentikan dengan segera. Should be stopped. Seharusnya dihentikan dengan segera. Kami telah meminta. We have asked. Kami telah meminta sekolah untuk melarang, to ban, melarang mobile phone for students inside school premises. Ya, tanpa adanya izin dari pihak sekolah penggunaan dari handphone tersebut. Paragraf yang ketiga. Ya. Menteri Pendidikan tersebut mengatakan bahwa, said that, predikatnya adalah said, predikat. Ada that lagi, munculkan lagi subjeknya. Subjeknya adalah 25 government schools in Kolkata. Ada 25 sekolah pemerintah di kota tersebut. Subjek. Predikatnya have been identified. Predikatnya have been identified. Sudah diidentifikasi. Pasif ya. Pasif ya nak ya. Been diikuti bentuk ketiga. Di mana UNICEF will conduct workshops. Jadi UNICEF akan mengadakan workshop ya regarding use of safe internet by school children. Workshop tersebut will be conducted. Pasif ya. Will be conducted. Akan dilaksanakan. In a few private schools as well, he said. The government schools selected. Nah ini predikatnya. For workshop include Hindu School, Jodhpur Park School, and Binodini Schools. Students of nearby schools will also be asked. Juga akan diminta, pasif ya. Akan juga diminta untuk hadir. Pasif ya. Oke. Ada will be bentuk ketiga. Some ICSE schools will also hold. Juga akan menyelenggarakan, aktif ya. Akan juga menyelenggarakan a sensitization workshop on online gaming and internet addictions. Covering around, ya, akan mengundang sekitar 200 sekolah di West Bengal itu. Ya, jadi negara bagiannya atau wilayah ini, nah banyak anak-anak menjadi korban suicide karena dia memainkan blue whale games yang sangat berbahaya, instruksi-instruksi di game tersebut. Jadi bisa memicu anak-anak melakukan apa yang tertulis seperti yang ada pada online game tersebut. Nomor 11. Oke, sebentar ya. Dulu.
Nomor 11. From the text, we can conclude that the second paragraph is about. Oh, paragraf kedua. Is about. Berarti predikat kalimat soal adalah can conclude. Dapat menyimpulkan. Ini predikatnya. We sebagai subjek. That, the second paragraph. Ini subjeknya. Kalau ada that, subjek lagi ya. Subjek. Ini predikatnya. Ya, apakah the prevention against the blue whale challenge? Apakah innovation how to save the blue whale in the world? Apakah the predictions of the blue whale in certain continent? Apakah the role of parents in doing intimate to their children? Apakah the schools banning to the students in bringing cell phones? Paragraf kedua ya. Coba kita ambil paragraf yang kedua ya, Nak ya. Paragraf kedua tadi report yang ini. Ya, nah yang ini. Oke. Nah, yang ini tadi kan. Maka ada kalimat the parents should also be informed to keep close bla 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 sampai ke bawah di situ ya. Berarti itu adalah semacam the preventions against the blue whale challenge, pencegahannya ke situ ya. Berarti nomor 11 adalah the preventions. 11 alfa. Oke, nomor 12. Nomor 12 pertanyaannya adalah based on the text. Ibu munculkan dulu. Based on the text, who will hold workshop about the safe internet usage to the students? Oh, jelas ini copas ya. 12 ini adalah UNICEF. Ya, salah satu badan yang berada di bawah United Nations atau PBB ya, di bawah PBB ya. Ya, bagaimana untuk perlindungan anak ya, United Nations Children Education Foundation ya. Oke. UNICEF. Berikutnya nomor 13. They were observed that several school children in the state. Ya, mereka diobservasi. Ini predikatnya. Ada were bentuk ketiga. Berarti dia di. Berarti dia di ya. Oke. The word they from the above sentence refers to. They itu adalah B ya, reportnya kan, laporannya kan. The reports of increasing suicide cases surfaced. Laporan meningkatnya kasus bunuh diri ke permukaan. Ya, Bandung ya, bukan orangnya kan, tapi laporannya yang meningkat kan. Ya. Berikutnya nomor 14. We have asked the schools to ban mobile phones for students inside schools premises. He added the word ban melarang berarti forbid ya. Nomor 14 ya, forbid. Contribute berkontribusi. Accelerate mempercepat. Commemorate itu memperingati. Memperingati. Kalau celebrate merayakan ya, mirip lah. Commemorate ini bisa memperingati sejarah. Biasanya berdekatan dengan sejarah ya. Commemorate. Participate berpartisipasi. Jadi ban ini melarang ya, forbid ya. Forbid, forbidden ya. Termasuk kepada irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nomor 15. The blue whale game should be stopped immediately. Maka kata yang di underline, yang digaris bawahi di sini adalah bagian predikatnya. Should be yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Seharusnya ya kan? Dihentikan dengan segera. Should itu sama dengan ought to. Delta ya, ought to. Ya. Maka should, ought to. Boleh juga had better. Tapi kalau had better tidak bisa pasif. Tidak bisa had better be stop, tidak bisa. Jadi had better ini khusus kalimatnya aktif. Jadi misalnya they had better perform. Nah, itu boleh. They had better perform ya. A new dance misalnya on the stage, di atas panggung. Nah, di sini adalah had better predikatnya. Had better perform. Boleh karena dia aktif. Seharusnya menampilkan. Ya. Boleh should
perform. Boleh ought to perform. Yang tidak boleh itu kalau dia jadi pasif. Jadi a new dance had better be performed on the stage by them. Itu yang tidak boleh. A new dance had better be performed on the stage by them. Itu nggak boleh. Jadi kalau had better ini khusus hanya kalau dia kalimat aktif saja. Kalau dia pasif dia nggak dipakai. Ya. May dan might menyatakan kemungkinan. Could menyatakan past ability, bisa juga could untuk mungkin. Sebenarnya ini bisa, ini mungkin, ini tiga-tiganya ini. Possibility. Kalau must ini obligation atau certainty ya, suatu keharusan. Harus kalau must. Jadi ought to. 15 delta. Ya. Jadi should, ought to, ya. Should, ought to, had, better, dia, 3 sama ini. Nah, hanya yang aktif pasif hanya should dan ought to. Aktif saja had, better. Ya, digunakan untuk suggestions, recommendations, and advice. Memberikan saran, nasihat, dan rekomendasi. Ya, nah ya. Oke, next. Agak dikuatkan juga ya yang barusan. Kata kerja models ini. Ya. Oke. Berikutnya. Oh, sebelum ke situ saya paparkan dulu nih. Muncul lagi ke sinilah. Nah, oke. Berikutnya adalah, ya ini agak digeser. Models perfect. Ya. Models perfect ini digunakan dalam kalimat lampau. Models perfect ini agak terpola dia. Kita tidak bisa menggunakan can, tetapi harus could. Tidak boleh menggunakan will, tetapi harus would. Tidak boleh menggunakan shall, tetapi harus should. Kemudian might, ya, kalau might boleh kita menggunakan may. Kemudian must. Nah, ini yang kita pakai, ya. Ini yang kita pakai semuanya, kata kerja modelsnya. Nah, di sini dia harus dulu ketemu dengan yang namanya have. Nah, ketemu dia dengan yang namanya have. Tidak boleh ya. Tidak boleh di sini has. Tidak boleh di sini had. Jadi hanya boleh dengan have saja. Setelah itu baru nanti akan tersplit dia. Kalau dia aktif, dia harus have kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia pasif, kita pakai been kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia kalimat nominal, kita tambahkan been di sini. Di sini ada kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan seterusnya. Ya, nah berarti ini adalah me. Ya, ini adalah di. Have been bentuk ketiga. Ini adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya seperti itu. Jadi could have gitu ya. Could have visited, would have been invited, should have been stopped. Nah, tergantung aktif pasifnya. Nah, yang ini nanti dibalik-balik ya. 3 yang di atas ini dibalik-balik. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Dibalik-balik dia. Sementara yang 2 yang di bawah ini hanya sebagai untuk kita menyatakan kesimpulan. Berarti might dan may untuk kesimpulan. Mungkin, kalau must untuk kesimpulan yang pasti. Nah, dia polanya seperti ini nanti. Jadi agak kaku memang dia. Ya, dia agak kaku sedikit. Jadi kalau misalnya saya membuat kalimat seperti ini. I could have, aku dapat menyuruh dia. I could have asked James misalnya. I could have asked James to write, menuliskan artikel ini, to write this article atau this essay 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, kejadiannya ini sudah, yaitu past tense. Nih, sudah kan? Nah, maka kita menggunakan model perfect. Spidol berwarna merah. Dia menempati bagian predikat. Kita pakai have ya. Ini kata kerja bentuk ketiga. Aku dapat menyuruh James menulis. Ternyata menyuruh tidak kenyataannya. Maka pada means-nya, maknanya itu, ya aku tidak menyuruh James. I didn't. Nah, pastenkan saja ya, karena sudah 2 hari yang lalu kan. I didn't ask James to write this essay 2 days ago. Sama saja ya. Oke.
Karena tidak menyuruh James, siapa yang menulis esai itu? Berarti saya sendiri. Nah, yang menulis adalah saya sendiri. I wrote this essay, ya. I wrote this essay, ya, by myself 2 hari yang lalu. 2 days ago. Aku tulis sendiri akhirnya karena tidak menyuruh James. Ya, oke. Kita teruskan ya, Nak ya. Misalnya ada kalimat yang lain. This article seharusnya should tidak ditulis dalam bahasa Sunda. Shouldn't have. Kurang apa, Nak? Kurang have-nya. Dia itu ngikut terus have-nya ini. Nah, Ibu tulis dulu ya. Nah, this article seharusnya tidak ditulis pakai pasif ya. Shouldn't have been written in Sundanese. Nah, ini kan dia model perfect-nya. Been yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, written-nya. Seharusnya tidak ditulis. Kenyataannya ditulis dia dalam bahasa Sunda. This article, kenyataannya ditulis, artikelnya 1, kita pakai was written, ini kan ya, in Sundanese. Jadi tinggal dibalik-balik saja. Jadi kalau dia negatif, maka faktanya menjadi positif. Pasif ya ini ya, ditulis. Ya, seperti itu. Tinggal dibalik-balik saja. Jangan lupa membalik. Ya, oke. Kita munculkan dulu soalnya. Ya. 16. 17. Nah, Jeremy told me a lot about Singapore. He did for a long time. Nah, konteksnya past tense. Ngomongnya udah lama nih. Ngomongnya banyak tentang Singapura. Kesimpulan kita apa? Pasti kan? Nah, harus ada have-nya dulu. Ciri khas dari model perfect itu cari yang ada have-nya dulu. Dan soalnya sudah dalam bentuk past tense. Ini kata kerja bentuk kedua. Past tense ya. Ini adalah past tense. Nah, cari yang past tense. Pasti model perfect begitu. Cari yang ada have-nya. Tidak ada have, tidak ada have. Yang lain ada have. Kesimpulan kita, dia banyak ngomong tentang Singapura. Pasti dia pernah tinggal di sana lama. Jadi must have lived. Must have lived. Yang C, bukan would, akan, bukan seharusnya tinggal tidak. Jadi pasti dia pernah tinggal di sana. Lived di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya. Gitu ya caranya. Berarti kesimpulan, tidak dibalik-balik. Yang dibalik itu could, would, dan should. 17. 18. Ya. Oke. The thief into the room through this window because there were. Nah, pencuri masuk ke ruangan melalui jendela karena ada jejak kaki di dekat jendela. Ini kan? Nah, past tense kan? Pasti dia modus perfect, gitu ya. Cari yang ada have-nya, nggak ada yang lain yang D. Must have got. Ini kan? Nah, got bentuk ketiga. Pencuri pasti sudah masuk ke ruangan melalui jendela karena jejak kakinya ada di situ. Jadi must have got. Berarti kepastian di waktu lampau. Ya, kepastian. Pasti nih. Kepastian ini. Must have ini kepastian tapi yang sudah terjadi. Ya. The article could have been written. Oh, tadi sudah. Nah, ini predikatnya dalam predikat pasif. Artikel dapat ditulis. Ditulis, kenyataannya artikel tidak ditulis. Maka nomor 18 jawabannya adalah deltanya. Iya. Berikutnya 19 dan 20. Kita habiskan ya. Jadi ciri khasnya memang pakai have-nya itu dia. Dan past tense-nya. Ya. dan 20. My sister shouldn't have come late. Nah ini. Have, ini come. Seharusnya tidak datang telat ke wedding party saya. Kenyataannya datang telat. Berarti yang A ya. Iya, tinggal dibalik ya. Came. Ini kata kerja bentuk kedua. Tinggal dibalik ya. You shouldn't have smoke. Kamu seharusnya tidak merokok di pom bensin. Nanti kebakar, meledak. Ternyata merokok.
Tidak mungkin kita mencari negatif. Nggak mungkin negatif lagi. Ini juga negatif, nggak mungkin. Kita harus mencari positif. Ternyata merokok, smoke. 20 Bandung. Berikutnya. Nomor 21. 21 dan 22. Oke. Safira's house was empty. Rumahnya itu kosong. Mana past tense-nya ini? Was, pasti dia sudah pergi liburan ya. Maka nomor 21, cari yang ada have-nya. Salah ya. Oke. Jadi yang betul adalah C ya. Pasti dia sudah pergi liburan karena rumahnya sudah kosong. 22. Mr. Richard had to give, harus memberikan perkuliahan, tapi dia tidak datang kemarin. We can also say, ya. Nomor 22. Kalau must dan might tadi tidak berbalik ya, ini nggak mungkin nih. Nah, yang A, B, E nggak mungkin. Karena dia kan tidak dibalik-balik. Yang dua tadi, may, might, dan must. Maka konteks kalimatnya di sini harusnya dibalik, yaitu apakah could, should, dan would. Nah, Mr. Richard harus memberikan perkuliahan, tapi dia tidak datang. Berarti dia seharusnya memberikan perkuliahan. Berarti yang C. Ya, seharusnya dia memberi perkuliahan dong, tapi dia tidak datang. Berikutnya nomor 23. 23 dan 24. I could have asked somebody to do the washing. Aku dapat menyuruh. Nah, sudah di underline di sini kata kerja bentuk ketiga. Modal perfect-nya sudah digaris bawahi. Aku dapat menyuruh seseorang mencuci. Ternyata aku tidak menyuruh orang. Siapa yang mencuci? Aku sendiri. Jadi 23 adalah Bandung. Kita pakai past tense ya. I don't understand why Rivaldo didn't attend the meeting. Kenapa dia tidak hadir? Tidak hadirnya sudah Rivaldo itu. Nah, kita harus cari yang ada have-nya. Ini salah ya. Nah, ini ada yang kembar, O2 dengan sud kembar, salah ya. Oke, jadi antara A dengan E. Nggak boleh pakai will ya, modal perfect. Jadi yang betul yang E. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan dia. Gitu ya. Ya, tidak boleh pakai will ya. Tadi kan rumusnya would, should, could, dan seterusnya. Nomor 25. My son's birthday party in the famous cafe last June. Juni lalu. Ini past tense. Berarti ini predikatnya diisi dengan modal perfect. Ini ya. Kita isi dengan modal perfect. Ya, diisi dengan modal perfect. Nah, cari yang ada have-nya dulu. Berarti yang C salah. Oke. Nggak boleh will ya. Modal perfect nggak boleh will. Salah. Jadi antara A, D, E. Pesta. Pesta itu bukan menyelenggarakan. Ini aktif. Salah. Ya. Ini juga aktif. Salah. Jadi pesta itu dapat diselenggarakan. 25 delta. Nah, ada been, ada bentuk ketiga ya. Supaya dia menjadi pasif. Ya. Jadi pesta itu dapat diselenggarakan di kafe terkenal. Kenyataannya pestanya di rumah gitu. Ya, means is the party was celebrated at home gitu ya. Jadi tinggal dibalik-balik saja. Pasif ya, seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Angel, Matt, Muhammad, Fatur, Arya, Nabil Mirza. Oh, Nabil Mirza ikut di sini ya. Ikut online ya. Kemudian Cecil, Usama, Moses mau bertanya nggak? Nabil Mirza nanya. Ya, yang lainnya ada bertanya Moses? Ibnu, Usama Ibnu bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Tidak ada ya? Oke. Enggak. Ya, oke Ibnu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita rehat dulu, mulai lagi jam 5 ya untuk bahasa Indonesia. Hari ini tidak ada rehat ya karena maghribnya agak 6.20 maghribnya. Jadi nanti langsung dari jam 5 sampai jam 6.15 untuk sesi kedua ya Nak ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit di depan.